Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi, pastinya selalu di bawah naungan hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah semuanya, saudara-saudariku yang ada dimanapun Anda berada, langsung saja kita mulai kajian kitabnya sampai pada halaman yang ke-50, yaitu bab tentang tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Iwamid, perlu diketahui bahwasannya di dalam sholat ucapan yang wajib itu hanya 5. Saya ulangi, jamaah Iwamid, ucapan yang wajib di dalam sholat hanya 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Itu ucapan yang pertama. Ucapan yang kedua adalah surat Al-Fatihah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Itu hukum wajib yang kedua. Wajib yang ketiga adalah tasyahud. Dan tasyahud ini lafadznya ada 3 versi. At-tahiyatulillah ada at-tahiyatul mubarakatus sholawatut ada at-tahiyatut thayyibatu ada. Yang keempat wajib adalah membaca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedangkan ucapan yang kelima wajibnya adalah mengucap salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Selain 5 ucapan itu, di dalam sholat hukumnya sunnah, tidak wajib. Bisa dipahami jemaah semuanya ya. Jadi selain 5 itu hukumnya sunnah. Seandainya tidak dibaca, maka tidak membatalkan sholat. Sekarang kita bahas tasyahud merupakan bacaan wajib di dalam sholat. Babu tasyahudi utawi iki bab nerangake tasyahud fi sholati ing dalam sholat. I'lam warwa sapa sira jamaah Iwamid on air. Anna sholata temen setuhune sholat iku ingkanat lamun ono apa sholat iku rakaataini 2 rakaat fahasbun mongko iku cukup. Sholat itu minimal 2 rakaat. Sholat sunnah, sholat subuh itu minimal 2 rakaat kecuali sholat witir. Kalau sholat witir itu minimal 1 rakaat. Kasubahi kaya dene sholat subuh, wa nawafili lan sholat sunnah. Falaisa mongko ora ono iku fiha ing dalem sholat apa illa tasahudun angin tasahud wahidun kang siji. Sholat itu setiap 2 rakaat punya 1 tasahud. Wa ing kanat lan lamun ono apa salat iku salasu rakaatin 3 rakaat au arba'an utawa 4
wa ing kanat lamun ono apa sat iku salasa rakaatin 3 rakaat au arba'an utawa 4 fa fiha mongko iku ing dalem salat sing 3 rakaat karo 4 tasyahudani utawi tasyahud loro. Salat yang 3 rakaat, salat yang 4 rakaat, tasyahudnya ada 2. Awalun wasanin yang berupa tasyahud awal dan tasyahud kedua atau tasyahud akhir. Wa yutasawwaru lan den rupaake fi haqqil masbuki ing dalem hae makmum masbuk apa salah tasyahudatin 3 tasyahud. Tapi kalau sholat yang sebangsa 3 rakaat ada makmum masbuk, umpamanya rakaat pertamanya enggak jadi, dia datang imam sudah iktidal umpamanya, akhirnya jadi makmum masbuk sing engko diganti imam salam lagi ngadeg meneh ganti rakaate sing ndak dadi. Maka kalau seperti itu wa yutasawwaru fi haqqi fi sholatil maghrib arba'u tasyahudati. Jadi kalau masbuknya pertama maka tasyahudnya ada 3. Jadi tasyahudnya malih 3. Tetapi kalau di situ pada sholat maghrib yang bertemu imam terakhir itu sudah ruku, setelah ruku maka tasyahudnya ada 4. Nah gitu, wong makmum sholat maghrib wis rakaat terakhir dadakno rakaat terakhir ndak dadi. Umpamane rakaat sing terakhir iku imam pas iktidal. Akhirnya jenengan Allahu Akbar langsung sami Allahu liman hamidah karena langsung iktidal. Maka akan mengikuti tasyahud akhirnya imam 1. Gitu. Terus sholat lagi berdiri. Nah, sholat lagi berdiri menjadi rakaat yang kedua. Berarti tasyahud kedua. Terus menjadi rakaat yang kedua tasyahud. Walam yahsulahu minas sholati ila rakaatan, tetapi tidak hasil baginya kecuali 1 rakaat. Faidah salimal imam, ketika imam sudah salam, koma mongko ngadeg sapa al masbuk liyati bi rakaataini bagiyati alai, supaya menjalani 2 rakaat yang setelahnya. Fayusalli rakaatan, lalu sholat lagi wa tasyahadu akibah li annaha hasaniyatun, terus tasyahud yang kedua. Summa yusolli salisatan, lalu sholat rakaat yang ketiga wa tasyahadu akibah, lalu tasyahud yang ketiga. Jadi tasyahudnya malih 3. Seperti itu. Ketiga tasyahud. Fa yusolliya mongko salata sapa wong ma ing salat nawahu kang liyane apa ma ila rakaataini angin 2 rakaat wa tasyahadu lan tasyahadu sapa. Setiap sholat yang 2 rakaat itu tasyahud. Sumayati birokata ini lalu datangi lagi, jalankan lagi 2 rakaat, wa tasyahadu tasyahudusani. Lalu tasyahud yang kedua, wa yusalim dan salam. Kala ngendika sapa ba'du ashabina, setengah santrine Imam Nawawi, laya juzu ora wenang apa ayasida yen to nambahi sapa wong ala tasyahudaini ing atase tasyahud loro. Orang itu tidak boleh sholat yang 4 rakaat tasyahudnya lebih dari 2. Walaya juzulan ora wenang apa ayakuna yen to ana baina tasyahudil awali antarane tasyahud awal wasani lan tasyahud akhir apa aksaru luweh akeh min rakaataini katimbang 2 rakaat. Jadi tidak boleh terus sholat kok 3 rakaat baru tasyahud. Itu sengaja umpamanya 4 rakaat disengaja langsung tasyahud umpamanya disengaja. Walaya juzu ayat, tapi sebagian pendapat saja. Walaya juzu ayakuna baina tasyahud awal wasani aktsaru min rakaatain.
Wa yajuzu lan wenang apa ayakuna bainahuma rakaatun wahid. Tetapi antara tasyahud awal dan tasyahud akhir itu boleh satu rakaat. Contohnya sholat maghrib, rakaat yang kedua tasyahud awal baru tambah satu tasyahud akhir. Tapi tidak boleh rakaat yang pertama 2 rakaat, rakaat yang kedua 3 rakaat baru tasyahud, tidak boleh. Atau 4 rakaat. Kecuali sholat witir. Wa in zada lamun nambahi sapa wong ala tasyahudaini ing atase tasyahud loro au kana utawa ana sapa wong iku jawazuhu menangake tasyahud fi kulli rakaataini la fi kulli rakaatin ora saben-saben rakaat. Jadi kalau tasyahudnya setiap rakaat itu tidak boleh. Jadi umpamanya sholat duhur rakaat pertama tasyahud, rakaat kedua tasyahud, rakaat ketiga tidak boleh. Bagian tasyahud hanya 2 rakaat tasyahud, atau setelah tasyahud yang pertama 2 bisa ditambah 1 atau 2 seperti itu. Wa amma tasyahudul awal fasunatun inda Syafi'i wa Malik wa Abu Hanifah wa aksarin. Ketahuilah anna tasyahudul akhir wajibun inda Syafi'i. Tasyahud akhir hukumnya wajib menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Imam Hambali wa aksaril ulama, dan sebagian banyak ulama mengatakan tasyahud akhir hukumnya wajib. Wa sunnatun inda Abu Hanifah wa Malik, sedangkan mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik hukum tasyahud akhir sama-sama sunnah. Wa amma tasyahudul awal fa sunnatun inda Syafi'i wa Malik wa Abu Hanifah wa aksarin. Sedangkan tasyahud awal hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik dan kebanyakan ulama. Tetapi menurut Imam Ahmad wa wajibun inda Ahmad, tetapi Imam Ahmad mengatakan tasyahud awal hukumnya wajib. Falau taroka inda Syafi'i, apabila seseorang meninggalkan tasyahud awal menurut mazhab Syafi'i, sahhat sholatahu, maka sholatnya sah. Walakin yasjudu li sahwi sawa'un tarokahu amdan aw sahwan, tetapi dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi baik meninggalkan tasyahud awal itu disengaja maupun lupa. Wallahu a'lam. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, saya tambah. Faslun, ada sebuah pasal. Wa amma lafdu tasyahud lan anapun utawi lafate tasyahud fasabata fihi anin nabi salasu tasyahudatin. Lafadznya tasyahud, bunyinya tasyahud itu yang telah ditetapkan oleh Nabi ada 3 versi. 3 versi tasyahud. Yang pertama riwayat Ibnu Mas'ud, yaitu at-tahiyatu lillah wassalatu thayyibah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud yang pertama, versi yang pertama, yaitu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Versi yang kedua, jadi sama-sama betul loh, ini cuma beda versi. Rasulullah sama-sama menjalankan. Versi yang kedua bukan at-tahiyatu lillah, tapi at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini riwayat hadis Muslim. Kalau yang pertama riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga bukan at-tahiyatul lillah, bukan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, tapi versi yang ketiga at-tahiyatut thayyibatu shalawatu lillah, at-tahiyatut thayyibatu shalawatu lillah. Kalau yang pertama at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat
Yang kedua, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Rakaat yang ketiga, bukan rakaat, versi yang ketiga, at-tahiyatut thayyibatus sholawatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini versi yang ketiga. Jadi tasyahud itu bacaannya ada 3 versi. Lalu ada lagi yang keempat, versinya Aisyah. Versinya Aisyah, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama dengan yang kedua tadi. Ini versinya Aisyah. Wa rawaina fi muwatta'i Malik. Tetapi kami meriwayatkan dalam kitab hadisnya Imam Malik, kitab hadis namanya kitab Muwatta, wa sunanil Baihaqi, dan kitab sunannya Imam Baihaqi, wa ghairima bi sanadil sahihah, dengan sanad yang sahih, an Abdurrahman bin Abdul Qari wa huwa bitasdidil ya innahu sami'a Umar wa huwa yu'allimu nas at-tasyahhud yaqul, ketika saya mendengar Sayyidina Umar mengajari manusia untuk bertasyahud, mereka mengucapkan at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu sholawatu lillah. Ini versi Sayyidina Umar. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu di dalam kitab Muwatta. Ada lagi versi at-tahiyatu thayyibatu sholawatu zakiyatu lillah. Ada. Terus wa fi riwayatin anha fi hadil kitab at-tahiyatu sholawatu thayyibatu zakiyatu lillah. Ada versi yang kelima. Versi yang kelima itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini versi yang kelima. Sedangkan versi yang keenam, jadi tasyahud itu versinya banyak banget, Bu. Versi yang keenam itu bismillahi at-tahiyatu lillah, as-sholawatu lillah, az-zakiyatu lillah, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Syahidtu alla ilaha illallah, syahidtu anna muhammad rasulullah. Ini versi yang ke-6. Seperti itu. Wa'lam lan warwa sapa sira, ketahuilah jamaah wamid, annahu yajuzu at-tasyahudu bi ayyi tasyahudin min hadhil madhkurat. Maka seseorang boleh mengucap tasyahud dari 6 macam tasyahud ini. Dipilih salah satu. Kebanyakan kan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu kebanyakan. Atau yang kedua at-tahiyatul lillah washolawatu apa tadi? Lupa, at-tahiyatul lillah washolawatut thayyibatu. Seperti itu. Wa hadza nasu alaina imamuna Syafi'i wa ghairuhu min ulama'i radhiyallahu anhu wa afdaluhu 'inda Syafi'i hadisu Ibnu Abbas. Tetapi menurut Imam Syafi'i yang paling bagus adalah hadisnya Ibnu Abbas, yaitu dengan lafaz at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Seperti itu. Fa'lam lan warwa sapa sira anna lafdzul mubarakat wa sholawatu wa thayyibat wa zakiyat sunnatun laisa bisartin fit tasyahud. Jadi lafaz at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah itu hukumnya sunnah, tidak menjadi syarat di dalam tasyahud. Falau khadafaha mongko lamun buang sapa wong ing lafaz mubarakat, as-sholawat, wa thayyibat, wa zakiyat ulaha ing sekabehane lafaz, waqta soro lan nyendek sapa wong ala qoulihi at-tahiyatu lillah. Yang paling pendek yaitu at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi sampai akhir ajazahu. Maka yang paling pendek, versi yang paling pendek adalah at-tahiyatu
lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang paling pendek adalah at-tahiyatu lillah. Itu yang paling pendek. Wa amma fil alfadhi min qawlihi assalamu alayka fawajibun. Kalau lafaz assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh hukumnya wajib, la yajuzu hadfu syai'in minhu ila lafdu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabi, assalamu alayka ayuhan nabi. Fa fiha salah satu aujuhin li ashabina aswa la yajuzu hadfu wahidin minhuma. 3 pendapat tentang lafaz wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa hadha huwa alladhi yaqtadihi dalil ittifaqil hadisi alaihi ma. Yang pertama tidak boleh dibuang. Yang kedua boleh dibuang. Yang ketiga boleh dibuang lafaz wa barakatuh tapi bukan wa rahmatullah. Jadi yang paling pendek at-tahiyatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmah. Seperti itu yang paling pendek. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Ibnu Abbas, Abdul Abbas bin Sureh min ashabina yajuzu ayat tasiru ala qouli at-tahiyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabi. Yang paling pendek lagi at-tahiyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabi salamun ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Wa ma al-fadhus salam fa aktsaru riwayat assalamu alayka ayyuhan nabi wa kadza assalamu alaina. Jadi sedangkan lafaz salam boleh assalamu alayka ayyuhan nabi, boleh assalamu alaina, boleh. Boleh assalamu, boleh salamun, boleh. Wa qala ba'du ashabina ilahuma jaizun. Dua-duanya boleh. Walakin al-afdalu assalamu bi alif wal lam likauni aktsar wa lima fi min syadati wal ilkhitati lan ngati-ngati. Wa amma tasmiyatu qabla tahiyah. Sedangkan membaca bismillah sebelum baca tahiyat faqad rawaina hadisan marfu'an fi sunanin Nasa'i wal Baihaqi wa ghairiha bi isbati wa taqaddama isbatu bi tasad Ibnu Umar lakin qala al-Bukhari wa Nasa'i wa ghairuha min aimatil hadis inna ziyadata tasmiyah sesungguhnya menambah lafaz bismillah pada tasyahud tidak sahih. Walihada qala jumhur ashabina la tustahabbu at-tasmiyah. Maka tidak disunahkan membaca bismillah sebelum tasyahud. Tapi sebagian pendapat ulama mengatakan tustahabu disunahkan. Wal mukhtaru annahu la ya'ti biha, tetapi kaul yang paling dipilih tidak usah membaca bismillah ketika tasyahud li'anna jumhur sahabal ladzina rawahu tasyahud lam yarawha. Sesungguhnya para sahabat itu banyak yang meriwayatkan tasyahud tidak membaca bismillah. Tuh. Jadi itu. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Saya lanjutkan. Ilam berwasapa sira ana tartiba teman sesune urut-urut fit tasyahudi mustahabun laisa biwajibin. Mengurut-urutkan lafaz at-tahiyatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu rasulullah. Itu hukumnya tidak wajib. Urut-urut. Falau qaddama bi ba'di ala ba'din jaza ala madhabi syakhil mukhtar alladzi qalaul jumhur. Dibolak-balik boleh. Jadi pertama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah at-tahiyatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin boleh. Tidak urut-urut pun boleh. Tetapi wa nassa alaihi Syafi'i rahimahullah fil wa kila la yajuzu ka al-fatil Fatihah. Tidak boleh. Pendapat yang kedua tidak boleh, makanya yang paling bagus tidak usah dibolak-balik. Wa yadulu jawazi taqdimu assalam ala al-fatih syahadat fi ba'di riwayat wa ta'khiru bi ba'diha kama taqaddamna. Buktinya tadi kan langsung salam ada. Tetapi yang paling bagus diurutkan at-tahiyatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang lebih tepat. Wa amal fatihatu fa al-fatuha wa tartibuha ma'juzun. Sedangkan Al-Fatihah harus wajib urut-urut. Fala yajuzu taghayyuruhu, tidak boleh mengubah-ubah
ayat Fatihah. Wala yajuzu tasyahhudu bil ajamiyah liman qadara 'alal arabiyyah. Tidak boleh mengucap tasyahud menggunakan bahasa selain Arab bagi orang yang mampu. As-sunnatu tawi sunai fit tasyahudi ing dalam tasyahud iku al-israru nglirihake. Jadi membaca tasyahud itu tidak usah keras-keras. Ijma'il muslimin menurut mufakotnya para ulama. Mufakot para ulama membaca tasyahud tidak boleh keras, cukup siri saja. Wa yadullu alaihi minal hadis marawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wal Baihaqi kan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu minas sunati ayyukhfiya tasyahud, yaitu termasuk sunnah apabila membaca tasyahud dengan samar, tidak dengan keras, tidak dengan teriak-teriak. Wa idza qala as-sahabi minas sunnah kadza kana bi makna qoli qala Rasulullah hada wal madhhabu sahih mukhtar alladhi alaihi jumhurul ulama fil fuqaha wal muhaddisin wal muhaddisin. Jadi menurut kesepakatan ahli fikih, ahli hadis, ulama-ulama yang lain, maka tasyahud, bacaan tasyahud tidak usah dikeraskan. Wa ashabul usuli wal mutakallimin rahimahullah falau jahara bi karoha. Ketika seseorang mengeraskan bacaan tasyahud, maka hukumnya makruh, tetapi walam tabtul sholatuhu, sholatnya tidak batal, wala yasjudu li sahwi, dan tidak disunahkan sujud sahwi. Boleh-boleh saja, cuma makruh kalau dibaca keras. Jemaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah berkah dari Allah, jadi bacaan tasyahud itu macam-macam. Yang paling pendek, at-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah selesai itu aja. Jemaah yang selalu mendapatkan hidayah berkah dari Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi pagi hari ini tentang tasyahud. Semoga tasyahud ini bisa kita hafalkan. Kalau tidak bisa hafal yang panjang, hafalkan yang pendek. Yang pendek gimana Ustaz? At-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau yang paling pendek, at-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmah. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini yang paling pendek, versi terpendek. Nah, itu saja. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.